Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan sekalian, kembali kita berjumpa di Jejak Semesta 65. Saya berharap bahwa kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Rekan-rekan sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini saya ingin tampilkan pada kesempatan ini suatu uraian yang seakan mengkontraskan ya dari pernyataan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu tentang mungkin dalam sebuah pidato mengatakan bahwa seorang pemimpin jangan hanya mengandalkan retorika, yaitu kemudian ada analis yang mengatakan bahwa ini sengaja menyindir Anies atau gimana. Nah, hal ini dimuat di dalam demokrasi GoTID ya, yang mencoba untuk mengurai tentang apakah pernyataan Presiden Jokowi itu menyindir Anies Baswedan yang dianggap bahwa situasi mulai panas pilpres yang akan datang, karena memang saudara sekalian beberapa waktu-waktu yang lalu di pertengahan tahun maupun di awal tahun, bahkan sejak dari akhir tahun yang lalu, Jokowi ini ingin memaksakan bahwa pilpres ini harus hanya diikuti oleh dua pasangan saja, yaitu Prabowo dan Muhaimin. Di luar itu tidak boleh, sehingga menimbulkan banyak protes dan banyak nyinyiran terhadap yang bersangkutan. Bahkan dianggap presiden tidak tahu tentang soal konstitusi, tugas pokoknya sebagai presiden, sebagai kepala negara mestinya dia harus bersikap bagaimana. Dia akan mengabaikan itu, atau kan mungkin karena dia tidak paham. Nah, tapi baiklah, coba kita bacakan apa yang dimaksud dengan uraian atau analisa yang dikemukakan yang dimuat di demokrasi GoTID ini. Saudara, mendekati tahun politik 2024, rasanya telah terasa perang dingin dari berbagai elit partai. Jadi pernyataan Jokowi ini dianggap sebagai perang dingin ya, memicu spekulasi bahwa seakan-akan pernyataan itu ditujukan kepada salah satu capres, yaitu Anies Baswedan, yang sejak awal seakan-akan diberhadapkan berlawanan dengan Jokowi. Hal ini pun memang menjadi hal yang wajar mengingat elektabilitas calon kader yang harus ditingkatkan. Secara khusus jika berbicara tentang pertarungan pilpres yang saat ini terdapat 3 bacabres, baik Ganjar, Anies, dan Prabowo terus mencari dan memantapkan koalisi untuk bisa memenangkan pertandingan. Saudara sekalian, sebagaimana kita tahu bahwa hanya Anies Baswedan yang baru kali ini dari 3 bacapres itu yang memenuhi syarat memiliki cawapres. Yang lainnya belum, baik Ganjar maupun Prabowo masih saling intip, bahkan mungkin kebingungan memilih cawapres yang mana. Ininya Prabowo ya, Ganjar juga demikian. Sementara Anies sudah mendeklarasikan bahkan kurang lebih 2 minggu yang lalu sudah berdeklarasi dengan memilih pasangannya sebagai cawapresnya adalah Muhaimin Iskandar, wakil ketua umum PKB saat ini. Saling tuding dan saling sindir pun menjadi hal yang biasa tanpa terkecuali Presiden Jokowi. Meskipun masih belum menentukan dukungannya, arah dukungan Jokowi terlihat pada 2 capres, yaitu Ganjar dan Prabowo. Jokowi pun beberapa waktu yang lalu turut ikut campur dalam dukungan ke calon presiden selanjutnya. Ia menjelaskan bahwa Indonesia tidak boleh salah memilih pemimpin dalam rangka melanjutkan pembangunan, katanya. Dalam beberapa kali kesempatan, Jokowi memiliki kriteria calon presiden yang harus dimiliki. Salah satunya adalah dengan menjadi pemimpin maka dibutuhkan nyali besar dan keberanian mengambil resiko. Harus punya nyali besar dan berani ambil resiko, kata Jokowi pada suatu kesempatan. Jokowi pun kembali menekankan bahwa pemimpin tidaklah hanya retorika saja yang tidak berani mengambil resiko. Nah, tidak tahu ini siapa yang dimaksud, tetapi menurut Caimin ya, sebagai cawapresnya Anies Baswedan, mengatakan Anies itu luar biasa, seorang pemimpin yang punya keberanian yang luar biasa. Dan kenyataannya bahwa dia mengambil resiko, dia walaupun dianggap berhadapan dengan Jokowi, walaupun sebelumnya ada jejaknya bahwa dia pendukung Jokowi pada periode pertama. Coba kemudian Jokowi menyingkirkan yang bersangkutan gara-gara dia calon gubernur DKI Jakarta dan mengalahkan jagoannya Jokowi, yaitu Ahok. Kemudian sudah ada karuan hubungan itu, dan kemudian Nasdem mencalonkan Anies Baswedan. Anies sempat diganggu juga dengan berbagai macam isu, termasuk isu korupsi dan segala macam. Tetapi lambat laun Anies membuktikan bahwa dia dicoba dikriminalisasi tapi dia bisa lolos dengan itu.
Nah, jadi ucapan Jokowi ini dicoba untuk dikontraskan bahwa retorika, ya sebuah gagasan kami dijelaskan dan dijelaskan demi itu kalau orang itu memiliki narasi retorika yang bagus, ungkapan bahasa, kekayaan kata dalam bahasa itu cukup 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 memadai, baru gagasan-gagasan dalam pikirannya itu bisa terurai, terjelaskan dengan baik ke muka publik. Dan itu mesti dijelaskan, tidak seperti Pak Jokowi yang sangat terbatas narasinya, bahkan pikirannya juga berani, tetapi kalau tidak berdasarkan akal sehat kan konyol namanya Pak Jokowi. Jadi ya siapa yang disinggung kita tidak tahu, tetapi rasa-rasanya orang mengatakan ke retorika dari sekian capres yang ada ini, yang paling bagus narasi, pikiran, retoriknya ya dari yang lawan Anies Baswedan dibanding Ganjar maupun Prabowo. Apalagi Pak Jokowi jauh lah. Ucapan Jokowi tersebut dinilai banyak orang menyindir salah satu calon presiden, yaitu Anies Baswedan. Itu kan yang saya analisa tadi, betul kan? Anies Baswedan memang dikenal dengan branding retorika saat menjabat sebagai gubernur. Bukan branding retorika, ini penulisnya juga salah. Branding retorika tidak. Buktinya dia begitu luar biasa membangun kota Jakarta, begitu banyak orang terperangah gitu ya, hanya satu periode. Tapi Jakarta begitu maju, begitu damai, begitu menangani berbagai masyarakat yang terdampak digusur oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya seperti Pak Jokowi dan Ahok, dan dia membangun kembali. Itu menunjukkan bahwa hanya retorika, tapi dia bekerja untuk rakyatnya dan tidak memperkaya diri. Berbeda dengan yang lain, bro. Hal ini lantaran dirinya yang berangkat dari dunia pendidikan dan sempat menjadi rektor Universitas Paramadina. Anies itu bukan hanya sekadar retorik yang isi otaknya itu mendunia. Oleh karena itu, kalau tidak mendunia, ngapain negara-negara seperti Inggris, Jerman, dia selalu sejak jadi rektor, dia sejak muda, dia sudah diundang menjadi narasumber di berbagai tempat, di Amerika, di Eropa, di Asia, apalagi Singapura, berulang-ulang untuk mengambil ilmu terhadap suatu masalah dari Anies Baswedan. Jadi kita aja yang sebetulnya, kita ini bangsa yang oleh Profesor Nurholis Majid dulu, seorang intelektual muslim terkenal ya, yang lulusan Chicago University, Amerika Serikat, mengatakan Indonesia ini bangsa yang tidak membaca. Artinya kalau tidak membaca, tidak punya ilmu. Akhirnya melahirkan pemimpin, tentunya setelahnya ya, kualitas seperti yang ada sekarang ini. Yang mereka kejar-kejaran, main gusur rakyat tanpa pertimbangan kemanusiaan, kejar hanya demi uang, pragmatis betul para pemimpin, korupsi marajalela di mana-mana. Itu menunjukkan bahwa mereka tidak punya ilmu. Kalau mereka punya ilmu, apalagi punya kesadaran kemanusiaan universal, kesadaran keagamaan yang mendalam, ilmu yang mendalam, tentu mereka tidak jor-joran merampok uang rakyat atau melakukan apa saja demi uang. Itulah yang terjadi, yang saya besar dan saya sarjana di masa pemerintahan Soeharto. Saya tidak melihat itu. Masih jauh lebih baik zaman Pak Harto daripada zaman saat ini di zaman pemerintahan Jokowi ini. Itu statement saya. Demikianlah kawan-kawan sekalian, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita sampaikan pada kesempatan ini. Saya mohon jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.